warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik MPDGR. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 asal Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching dengan salah satu guru di SMA 4 Karawang, guru bahasa Indonesia, yaitu Pak Rizky Mikelda. Untuk itu saya akan menemui beliau dalam sesi coaching dengan menggunakan alur Tirta. Alhamdulillah Pak Rizky, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan coaching kali ini dapat bermanfaat untuk pengembangan kehidupan akademik di lingkungan sekolah kita. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan dan kemudian kita diskusi dengan penuh kesadaran ya. Yang pertama itu bagaimana rencana dan juga tujuan pertemuan kita kali ini. Jam pertama nanti jam 7 itu saya ada di kelas 10 IPS 2. Materinya kebetulan nanti ada materi yang memang selama ini paling ditunggu-tunggu ya di kelas 10 itu, karena sebelum materi ini dimulai gitu ya, banyak siswa yang sebelumnya membaca dulu materi yang akan diajarkan di pertemuan nantinya. Wah, mereka melihat debat. Wah, Pak, apa debat, Pak? Kira-kira tujuan akhir yang harus diketahui dari materi ini kamu itu seperti apa sih? Nah, siswa lebih aktif lagi karena di materi debat itu ya, materi debat itu kan berbicara kompetensinya. Betul. Walaupun ada siswa yang selama ini rewel, cerewet gitu ya, di kelasnya banyak ngomong, banyak bicara, belum tentu dia pas dasar debat cakap juga kompetensi berbicaranya. Bahkan tidak juga demikian sebaliknya, yang tadinya di kelas itu pendiam gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti tujuannya juga bisa menambah siswa itu lebih aktif dalam hal berbicara kompetensinya. Lebih aktif loh, Ya. karena tadi Pak Rizky sampaikan ternyata kelas ini motivasi belajarnya rendah ya. Betul. Motivasi belajarnya rendah, kemudian juga semangat belajarnya. Pak Rizky ya, terima kasih. Kemudian saya ingin identifikasi Pak, kira-kira kesempatan apa sih yang dimiliki sama Pak Rizky. Terus kalau dilihat skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Rizky berada di posisi mana tuh Pak untuk menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik, terutama dari debat itu? Ya, kesempatan yang dimiliki yaitu bahwa ini kan materinya pertama kali ya. Mereka di SMP biasanya di kelas 10 itu sebelum debat materi-materinya itu sering yang sudah diajarkan, yang kembali diulang waktu SMP, sekarang ada lagi di tingkat SMA. Nah, untuk mengundang saya untuk menjadi juri dan beberapa kali juga mengantarkan siswa semangat lomba debat, bahkan sampai pernah semifinal ya dulu di Jakarta di UIN, masuk SMA 4 masuk semifinal mengalahkan sekolah-sekolah favorit di Jakarta gitu ya. Itu luar biasa, itu salah satu kekuatan yang Pak Rizky miliki ya, kemampuannya gitu ya, dari skala 1 sampai 10 tadi 8,5 ini sangat luar biasa. Hambatan sama gangguan kira-kira ada nggak Pak untuk meraih tujuan supaya materi ini tersampaikan dengan baik? Hambatan, gangguan mungkin pada lebih ya, karena materi debat itu tidak hanya asal bicara, tapi juga bagaimana kita tuh merangsang suatu pemikiran gitu ya, lebih cepat respon gitu ya. Kan pihak yang lain menyampaikan argumen, pernyataan, harus kita dengan sigap. Bagaimana nih PR-nya buat mereka biar tidak tertinggal oleh orang lain gitu. Berarti peralihan dari industri dari agraria, pertanian ya ke industri ini menjadi topik yang cukup hangat. Bagaimana cara menyikapinya, ini salah satu solusi dan menghindari masalah-masalah politik tadi ya Pak. Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut itu seperti apa Pak? Kemudian juga adakah diprioritaskan nih dalam rencana aksi tersebut? Kemudian menggunakan strategi apa untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan dalam pembelajaran? Ada strategi ya. Biasanya memang pandangan setiap kelas kan berbeda-beda ya, tergantung kelasnya. Kan karakter kelas itu punya karakternya sendiri, karakteristiknya tiap kelas. Jadi jangan
menghadapi kelas ini disamakan dengan kelas yang lain juga gitu. Kan beda-beda cara penanganannya atau pelayanannya gitu. Di kelas ini bahkan kalau juga di materi lain misalnya diselipkan dengan permainan gamesnya gitu, itu juga penting juga biar pembelajaran juga lebih aktif lagi kan, lebih mereka lebih mudah memahami atau lebih termotivasi semangat belajarnya. Di kelas ini juga sebelum dilaksanakan nanti kegiatan debatnya, alangkah lebih baiknya juga kan ice breaking untuk meningkatkan atau melatih konsentrasi mereka, fokus mereka kan. Debat juga kan menyimak dari pembicaraan online itu harus fokus biar tidak mengarah kemana-mana nanti topik pembicaraannya, atau dari emosi itu jangan kemana-mana gitu ya. Itu strateginya juga tiap tim kan ada 3 tim, pro, kontra, dan netral. Bagaimana biar nanti tidak jomplang kan, ada pembagian kelompok yang memang ada beberapa biar tidak one man one show gitu ya. Jadi orang-orang yang kompeten ditempatkan di sini biar nanti mereka terbagi rata orang-orang yang mampu menjadi motor penggeraknya saat debat itu gitu kan ya. Itu sih. Oke. Kemudian kalau ukuran keberhasilannya seperti apa Pak? Sama kalau ada gangguan kira-kira bagaimana mengatasinya Pak? Ya. Oh iya, salah satu juga tadi ketinggalan mungkin pemilihan mosi ya, mosi yang menarik gitu ya. Bahkan mosi menarik tapi harus kita sampaikan dulu nih, apa nih mosi ini nih, biar mereka juga lebih, oh ternyata mosi itu seperti ini, biar nanti mereka pro, kenapa nih harus pro, kontra kenapa harus kontra gitu. Setelah menjabarkan tadi tujuan, identifikasi sama rencana aksi yang sudah Pak Rizky atau akan Pak Rizky lakukan, kira-kira tanggung jawab atau konfirmasi terhadap semua yang telah dilakukan. Yang pertama itu bagaimana sih komitmen Pak Rizky terhadap aksi yang akan dilaksanakan ini? Ini kan materi ini memang pasti akan selalu ada ya di kelas 10 terutama semester 2 bab kedua, ya akan terus saya laksanakan kegiatan praktik debatnya. Karena ini akan bertujuan salah satunya nanti akan mencari bibit potensi siapa aja yang akan diikut sertakan apabila ada lomba-lomba debat untuk mewakili sekolah ya. Itu selain ini juga, selain debat juga memang saya sering sekali itu ada semua pembelajaran ya. Mereka sudah bagus memberikan suatu argumen pernyataan bagaimana biar nanti tidak berlanjut di belakangnya gitu. Oke. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Rizky dalam menjaga komitmen ini? Ya terutama tadi ya dalam hal mencari bibit potensi ya, karena kami misalnya dalam guru bahasa Indonesia itu kan selalu mengarahkan ke arah-arah potensi bakat bibit-bibit unggul untuk mewakili sekolah ke lomba-lomba gitu ya. Bisa merangkul guru bahasa Indonesia juga yang lain dan juga guru seni, bahkan tim kesiswaan ya, termasuk Pak Taufik juga dan lokasi kesiswaan gitu ya. Itu nanti yang kita sama-sama merangkul untuk bisa mengirimkan potensi. Untuk selanjutnya, ayo kita ke kelas 10 IPS 1 ya? 10 IPS 2, sorry. Oke, jam berapa? Oke, siapa aja yang hari ini tidak hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kali ini kita sudah mulai melaksanakan praktik debat setelah kita kemarin bagaimana kita debat itu gitu ya, bagaimana tata cara debat, bagaimana ketentuan debat, dan apa itu debat, dan unsur-unsur debat. Dan debat kali ini adalah materinya, mosinya adalah tim pro, tim kontra, dan tim netral. Nah, nanti dalam sesi ini debatnya itu sesinya ada 3 sesi. Yang pertama, tim pro dan tim kontra sama-sama menyatakan pernyataan. Pernyataan awal dari tim pro, kenapa pro setuju dengan mosi kali ini, dan kontra. Oke, untuk meningkatkan konsentrasi dan kefokusannya, kita sama-sama berdiri melaksanakan bahwa malam, sore, pagi,
siang, malam, pagi, siang, pagi, siang, sore, malam, sore, pagi, malam, pagi, siang, sore, 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 sore. Pabrik tuh kayak punya prinsip yang kayak gitu gitu loh. Kebanyakan pabrik tuh ngebuang limbahnya tuh kayak kemana aja, kayak ke sungai. Itu kan mengulang dari percakapan tadi. Jadi kita kan pastikan perusahaan Anda peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita tuh punya pabrik yang mengkhususkan untuk limbah itu. Jadi kita gak bakalan membuang limbah sembarangan atau dan terus tadi kalau misalnya Pak Limbah kan gas setiap Pak Limbah bisa didaur ulang kembali kan. Terus cara memadamkan si limbah yang nggak bisa didaur ulang itu mau dikemanakan? Mempunyai kayak pabrik sendiri untuk mengolah limbah didaur ulang lagi. Nah tapi gimana itu kan semua lahan udah dipakai buat industri. Jadi apa ya mau dipakai? Oke, telah selesai sesi dari debat ini. Sekarang terakhir yaitu kesimpulan dari tim Mitra dari hasil debat kali ini. Silakan tim Mitra. Kontra itu sama-sama seimbang. Ini 50% dan ini 50%. Kayak kalau misalkan di tim kontra nih, kalau misalkan Bahwa apa yang kalian tadi lakukan, apa yang kalian tadi perlihatkan itu bisa menjadi suatu pembelajaran untuk ke depan. Bagaimana? Terima kasih Pak Rizky. Setelah saya mengamati tadi di kelas yang dilakukan Pak Rizky di kelas 10 IPS 2 ini, memang betul kelas ini harus mendapatkan perhatian lebih. Namun tadi aksi-aksi yang Pak Rizky sudah lakukan sudah sangat tepat. Tadi sudah menggunakan tema dalam diskusi yang dikuasai oleh siswa, tidak membosankan. Kemudian settingan ruang kelas yang cukup luar biasa, ditambah dengan memotivasi anak-anak supaya ikut aktif dalam sesi debat. Ditambah lagi sudah ada ice breaking tadi ya, ice breaking juga sudah ada. Kemudian di akhir-akhir tadi ada penutup kesimpulan dari siswa, ternyata mereka bisa juga. Padahal kelas ini dirasa agak sedikit kurang dalam motivasi belajar, ternyata setelah Pak Diki masuk dan mengembangkan pembelajaran, anak-anak ini cukup baik juga. Tadi di akhir-akhir Pak Diki juga sempat memberikan tugas mengenai menyampaikan tugas yang memang bervariasi. Nah ini menunjukkan bahwa Pak Diki sudah menerapkan diferensiasi rencana dan strategi yang sudah dibuat dan sudah diaplikasikan. Kira-kira kedepannya nih kita akan seperti apa Pak untuk kelas ini, terutama dalam materi-materi selanjutnya? Di kelas ini memang senangnya itu mereka pembelajaran lebih pada ke pembelajaran yang berbasis games, permainan ya, itu agar mereka belajar ya tidak boring, tidak bosan gitu ya. Oke. Inovatif, belajar lebih inovatif. Dari konten-konten yang disampaikan sudah bagus nilainya, kemudian dari diferensiasi yang digunakan dalam pembelajaran sudah ada, kemudian dari tujuan pembelajaran sampai dengan